Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat jiwa. Berjumpa lagi dalam acara Bincang Jiwa. Kali ini akan dipandu oleh saya. Baik sahabat jiwa semua yang sedang menyaksikan kita di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Pada malam hari ini edisi spesial sahabat jiwa semua dan banyak yang spesial. Yang pertama adalah jam tayang kita yang biasanya kita tayang siang hari di pukul 13. Hari ini kita tayang di malam hari pukul 20.00. Sahabat jiwa semua, tema yang akan kita bahas juga sangat menarik sekali karena berkaitan dengan pencegahan bunuh diri karena pada tanggal 10 September itu adalah Hari Pencegahan Bunuh Diri. Sahabat jiwa semua, bagi sahabat jiwa semua yang ingin menyaksikan ini bisa langsung ditonton di semua media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Sahabat jiwa, tema kita pada malam hari ini menarik sekali. Ya tadi sudah saya sampaikan ya, tetap berhubungan atau keterkaitannya dengan pencegahan bunuh diri. Pada malam hari ini saya tidak sendiri, sahabat jiwa semua. Saya didampingi oleh psikiater dan psikolog saya yang cantik-cantik. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa. Assalamualaikum, Bu Dokter Arni, Mbak Widya. Nah, ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain jawab saya tidak dijawab tadi ya. Harus jawab. Harus dijawab ya, Mbak Widya Ya. juga ya harus dijawab ya. Baik, gini Dok, Mbak Widya, ini kita temanya menarik sekali karena memang di 10 September itu, kemarin ya 10 September itu tentang Hari Pencegahan Bunuh Diri. Nah, kita bahas temanya adalah Ayo Bicara Karena Kamu Berharga. Nah, udah tepat nih sahabat jiwa semua karena sudah hadir langsung di tengah-tengah kita ada psikolog dan psikiater kita. Dok, Mbak Widya, kita berbicara tentang pencegahan bunuh diri. Sebelum kita ke bahas pencegahannya, mungkin perlu dijelaskan dulu kenapa sih ada hari pencegahan nih? Ada apa sih yang terjadi gitu? Bisa nggak, Bu Dokter dulu mungkin ya? Oke. Ya. Baik, jadi Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini ya, Ya. berjatuh tuh pada tanggal 10 September kemarin. Nah, waktu itu memang WHO itu menetapkan sebagai hari pencegahan karena dilihat artinya tingkat bunuh diri itu sudah sangat tinggi. Jadi ditemukan oleh WHO saat itu 40 detik. Jadi per 40 detik itu ada orang yang melakukan bunuh diri. Udah bunuh diri dok ya. Jadi sudah melakukan bunuh diri. Sehingga dari hal tersebut ya perlu aware untuk semua orang. Jadi semua orang diajak untuk waspada, untuk melakukan segala hal supaya tidak sampai melakukan bunuh diri tersebut. Ya. Makanya muncul itu dok ya pencegahan Iya, gitu ya. Jadi WHO ditetapkan menemukan sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Iya baik itu sahabat jiwa ya, tidak tiba-tiba muncul ya. Ini dilihat dari kacamata yang sangat besar ya dok ya dari seluruh dunia. Terus ditemukanlah sama WHO ini ternyata angkanya meningkat nih terkait dengan bunuh diri ya. Gitu sahabat jiwa semua, jadi tidak langsung muncul ya kok dibahasnya tentang bunuh diri, ternyata ada sejarahnya dok ya. Per 40 detik ya. Iya, Bahaya jadi juga dok ya. Sampai 40 detik orang melakukan bunuh diri. Betul, lumayan iya. tinggi. Itu bahaya sekali. Nah, sebenarnya dok ya dari yang menjelaskan tadi berarti kan ada kan faktor-faktor penyebabnya yang sehingga orang itu muncul kayak ide, kayak percobaan gitu. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan seseorang itu mencoba mengakhiri hidup? Jelaskan. Jadi kalau dari faktornya itu ada faktor internal, eksternal gitu ya. Kalau misalnya dari faktor eksternal itu sendiri kayak misalnya dari sosialnya, bagaimana mungkin dia ada masalah terkait hubungannya dengan orang lain gitu ya. Terus kemudian secara ekonomi juga karena beberapa penelitian itu mengatakan biasanya itu mayoritas yang ekonomi rendah atau menengah. Nah itu banyak juga yang melakukan percobaan bunuh diri, gitu kan. Kemudian ada mungkin sakit secara fisik gitu ya. Kemudian juga memang mengalami gangguan mental.
Terus faktor lingkungan juga, nah itu juga sangat mempengaruhi, apalagi terutama sekarang kan zamannya media sosial gitu ya. Medsos ya. Iya, Semua benar. banget pengen diposting Iya, ya. selain misalnya kan sekarang kita udah lebih aware terkait dengan kesehatan mental, udah banyak orang posting-posting itu. Nah, tapi juga ternyata banyak juga orang-orang yang memposting tentang misalnya, iya trennya nge-barcode ya kan, Barcode ya. melakukan menyakiti diri sendiri. Nah, jadi mungkin orang yang nggak kepikiran terus ngelihat gitu ya, muncul ide pengen ya, nyoba karena gitu. muncul di media sosial tadi Iya, ya. Kalau benar-benar. barcode itu bahaya banget juga ya. Iya, Nah, betul. tahunya kalau kita barcode tuh kan scan dulu. Iya, Beda ya. beda Ini kamera ya. beda. Beda, nge-scan barang gitu iya, kan. Nah, iya. kalau ini tuh udah tren zaman anak sekarang tuh kayak Betul. gitu, nge-barcode istilahnya. Yang jelas bukan generasinya Bu Dokter kan barcode kan. Ini Generasi anak-anak. Oh, generasi anak. Generasi anaknya. Terus Iya gitu. Terus mungkin dia mengalami suatu masalah-masalah yang berat gitu ya di hidupnya kayak gitu. Kemudian mungkin ada masalah terkait pelecehan dan lain sebagainya. Kayak gitu untuk yang faktor eksternalnya gitu. Nah, kalau mungkin yang untuk yang faktor internal Bu Dokter mungkin yang bisa dikasih ke Bu Dokter ya, boleh. yang lebih ini. Karena kita memang menangani masalah jadi tentang bunuh diri ya, yang Jadi kalau udah berhubungan dengan bermasalah itu carinya ke dokter Andika juga ya. tetap berdua. Tetap ya, tetap Jadi ya. tetap psikolog dengan psikiater itu bekerja Berdampingan bersama. gitu ya, Iya. Dok ya. Lanjut, Dokter. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Widya ya, ada eksternalnya termasuk tadi lingkungan semua ya. Dan mungkin satu yang lagi tren sekarang Mbak Widya, dan ini sudah banyak pasien juga yang datang dengan ya ujung-ujungnya depresi karena bullying. Oh iya benar. Ya, jadi karena bulian di sekolah. Jadi pada anak-anak dan remaja yang mendapatkan bulian, terutama di sekolah. Betul. Nah, jadi yang tadi internal ya, internal itu ya artinya dari orang tersebut sendiri, artinya kepribadiannya, karakternya, dirinya orang ini dia sudah mengarah ke memang yang rentan, rentan untuk melakukan bunuh diri atau rentan menjadi depresi. Kenapa saya singgung depresi? Karena sebagian besar dari orang-orang yang melakukan bunuh diri ini umumnya pada pasien-pasien depresi. Iya. Jadi semua orang itu berbeda-beda. Jadi misalnya dua orang ini memiliki masalah yang sama. Cara dia mengatasi masalah akan berbeda. Nah, disinilah faktor internal ini terjadi. Jadi dari biologisnya orang tersebut. Nah, di otak kita itu ada ketidakstabilan dari yang dinamakan, ada kimia di otak disebut dengan neurotransmitter. Nah, itu bahasa kedokterannya Dok Iya. ya. Jadi Kalau bahasa awamnya apa Dok kita ya? Yang mengatur sederhanakan gitu ya? iya. Jadi ada kimia di otak kita yang mengatur fungsi dari kita senang, fungsi kita sedih, fungsi marah, itu diatur oleh otak. Jadi sebenarnya memang sudah ada ketidakstabilan di otak individu ini sampai dia sebelum melakukan bunuh diri tadi ya. Jadi ada neurotransmitter atau kimia di otak itu yang kita sebut dengan serotonin. Apa itu Dok? Jadi serotonin inilah yang berfungsi untuk mengatur mood kita. Jadi di mana ketika serotonin ini terhambat, maka orang ini akan gampang jatuh pada depresi. Iya. Jadi sebenarnya untuk masyarakat NTB secara umum atau mungkin Indonesia gitu ya, karena ini bisa diakses ke seluruh ya. Bahkan di luar negeri juga Dok, mungkin sampai benar. istirahat apakah nonton kita kan gitu ya. Jadi hal tersebut sebenarnya bukan karena orang ini mungkin dikatakan lebay dia masalah kayak gitu aja, masa sampai bunuh diri sih. Jadi ini mungkin bahasa-bahasa orang yang tidak memahami kondisi. Sebenarnya memang dia juga tidak ingin seperti itu. Tapi karena sudah tidak stabil di otak ini yang mengatur fungsi emosinya, emosi sedihnya atau emosi putus asanya begitu ya, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup. Berarti bukan karena dia, kan biasanya gini Dok kalau di kampung-kampung ya Dok ya, kalau di lingkungan masyarakat
cemen lu gitu, kurang iman, kayaknya kurang Benar. istighfar dari kamu. Tapi tadi kalau didengar penjelasannya Bu Dokter tadi ada Mm-mm. namanya yang mengatur otak tadi ya Dok, ya, Iya. neurotransmitter ya Dok ya. Heeh. Nah itu memang dan juga kebanyakan Heeh. kita suka mendiagnosa diri Dok. Tadi kan Benar sekali. depresi gitu kan, Heeh. depresi lu gitu kan, depresi Iya. kamu gitu kan sukanya Iya. gitu. Nah sebelum terjadi itu Dok kan itu termasuk bullying nggak sih Dok di menuduh depresi temannya atau Heeh. temannya sedih atau gitu Dok, masuk nggak sih Dok? Iya, jadi bisa juga masuk bullying, artinya bullying verbal ya. Verbal ya. Jadi seperti kita apa ya, kayak meremehkan, Ya. meremehkan orang lain. Jadi kita tidak terlalu aware dengan misalnya teman kita atau keluarga kita atau mungkin diri kita sendiri, Ya. kayak gitu. Jadi bunuh diri ini bisa terjadi pada siapapun, pada profesi apapun, Iya, pada tingkat usia apapun. betul ya. Jadi dia tidak mengenal umur, tidak Benar. mengenal jenis kelamin Dok ya. Iya. Bisa nyerang siapa aja ya. Iya, dan trennya sekarang malah pasien-pasien yang datang ke rumah sakit jiwa itu kebanyakan anak dan Anak remaja. dan remaja Dok ya. Berarti di kisaran umur 17 tahun ya Dok Belasan ya. tahun ya, sampai usia 20-an. 20-an ya. Seperti itu. Baik-baik, ini menarik nih Dok, karena saya merinding sih Dok dengarnya ngeri-ngeri sedap ya. Bunuh Iya, diri ini benar, memang benar. hal yang tidak bisa disepelekan ya, terutama di Iya. keluarga, terus di lingkungan rumah sakit, di lingkungan keluarga, terus banyak hal ya. Kadang kita tidak sadar apakah itu keluarga kita juga yang Iya. terjadi risiko bunuh diri gitu ya Mbak Widya ya. Nah sebenarnya apa sih tanda gejala yang menyebabkan, apa sih gejala-gejala yang muncul yang bisa kita lihat gitu sebagai keluarga atau sebagai medis gitu ya, Iya. dari sisinya Mbak Widya sama Dok Tarni, gejala apa sih yang bisa kita lihat dari orang-orang yang risiko bunuh diri ini atau yang mau mengakhiri? Silakan Mbak Widya dulu ya. Oke. Silakan. Kalau misalnya untuk gejala-gejalanya tadi ya, tanda-tandanya gitu. Biasanya kan yang paling mungkin yang orang-orang terdekat tuh misalnya sudah melihat nih ada perubahan gitu ya dari perilakunya gitu. Misalnya yang biasanya dia ceria gitu kan, suka bersosialisasi mungkin gitu ya. Terus tiba-tiba mungkin jadi murung, cenderung menarik diri, lebih suka diam di kamar dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus juga apa namanya, selain itu juga mungkin bisa dilihat dari kayak apa ya, pola aktivitasnya dia gitu ya, jadi mungkin kurang produktif gitu kan. Mungkin yang misalnya kuliah jadi males pergi kuliah kayak gitu kan, atau mungkin prestasinya juga menurun, hal-hal yang seperti itu. Nah yang kadang mungkin sebagai orang tua kadang ini Dok ya, apa namanya, karena namanya kan remaja itu tuh kurang terbuka tuh sama orang tua ya. Jadi kadang suka kecolongan mungkin di situ gitu kan. Gejala-gejala yang seperti itu gitu. Terus mungkin apa namanya, perilakunya juga gitu kan, yang mungkin yang sebelumnya mungkin dia bisa kontrol emosinya dan lain sebagainya, kemudian jadi meledak apa, walaupun misalnya jadi lebih sensitif lah, gitu. Disuruh sebentar, Iya. jangan suruh aku gitu. Aku lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Itu dari segi aktivitas, terus ya dari perilaku gitu ya Mbak Widya ya. Ada lagi nggak Mbak Widya gejala-gejala yang biasanya gitu ya muncul? Biasanya apa ya, ya karena memang mungkin sebenarnya dia sudah punya suatu masalah ya, punya suatu masalah yang dia tidak bisa atasi itu dengan baik biasanya kan. Jadi kayak yang dokter bilang tadi, dia sudah punya kerentanan gitu kan. Nah jadinya apa ya, mungkin lebih mudah melakukan itu, impulsif lah seperti itu ya, nggak bisa berpikir dengan panjang karena mungkin juga kurangnya dukungan juga dari lingkungannya gitu. Betul. Gitu ya, sekolahnya. Nah kalau dari psikiater nih Dok, melihatnya gejala, misalkan psikiater kan punya trik sendiri ya untuk melihat mungkin dari wajahnya atau gerak-geriknya. Kalau dari Mbak Widya kan tadi lebih ke aktivitasnya yang disampaikannya, berubah, betul. Terus ada perubahan-perubahan
Yang awalnya kok anak saya sekarang tidak mau sekolah ya, lebih senang di kamar ya, kayak gitu sih yang kan. Kalau dari psikiater gimana dok melihat gejala-gejala yang bisa dilihat? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, lebih banyak memang kasus depresi ya, yang ujung-ujungnya jatuh ke bunuh diri. Tapi saat ini bukan hanya depresi, kita ada jadi namanya gangguan mood. Artinya ada gangguan dari suasana hati orang tersebut yang sudah labil, sering berubah-ubah seperti itu juga lebih rentan melakukan percobaan bunuh diri dibandingkan orang yang memang murni depresi. Jadi untuk melihat tanda-tanda ini memang kita untuk menegakkan suatu diagnosa. Jadi selain dari wawancara dengan pasien yang termasuk tadi dijelaskan sama Mbak Widya ya, perubahan perilaku. Nah memang kita lihat dari tampilan wajahnya, misalnya gitu, kemudian perawatan dirinya. Jadi itu sudah biasanya akan kelihatan. Jadi apa ya? Apakah pasien ini mengarah ke yang tadi gangguan depresinya, atau dia mengarah ke gangguan mood tadi, atau mungkin juga ada pasien-pasien yang gangguan jiwa berat. Karena bunuh diri ini bukan hanya akibat dari rasa putus asa, misalnya gitu ya, tapi ada juga beberapa kasus pasien yang akibat dorongan dari dirinya sendiri, artinya misalnya berupa halusinasi yang menyuruh dia untuk melakukan bunuh diri, padahal mungkin dia tidak punya dasar masalah apapun seperti orang depresi. Jadi di sini kita lebih aware ke tampilan orang tersebut, dilihat dari gejala-gejala tadi. Kemudian mungkin dari pembicaraannya, dia mengarah kemana, mengarah ke pesimis gitu. Kemudian misalnya tidak ada yang mau mengerti dia, tidak ada yang mau memahami dia, seperti itu. Jadi gejala-gejala ini bisa kita lihat langsung dari tampilan wajahnya, atau misalnya seperti yang disampaikan Mbak Widya dari perilakunya sehari-hari tadi. Ya berarti memang dari cerita kalau dikumpulin dok ya, ini ada keluarga datang gitu menceritakan kondisi anaknya atau kondisi saudaranya, nanti didukung juga tadi yang seperti yang Bu Dokter lihat ya, dari wajahnya atau dari cara dia menyampaikan gitu dok ya. Nah ini menarik nih dok. Tadi juga dijelaskan dok bagaimana cara kita membedakan nih dok orang yang ingin bunuh diri, betul-betul ingin bunuh diri atau menyakiti diri dok, kan ada beberapa orang yang hanya menyakiti saja dok gitu diri, apakah itu termasuk suicide juga atau memang tindakannya suicide juga atau memang dia bukan gitu. Baik, oke. Jadi memang ada istilahnya anak-anak sekarang sering menyebut self harm gitu ya, jadi menyakiti diri sendiri dengan seperti tadi yang disampaikan Mbak Widya, barcode. Jadi dengan menyilet-nyilet tangannya, kakinya, pokoknya dia menyilet aja. Jadi sebenarnya orang yang memiliki ide bunuh diri ini akan berlanjut ke bunuh diri atau hanya sebagai bentuk mencari perhatian. Jadi biasanya yang mencari perhatian ini yang hanya menyakiti diri aja. Karena kalau misalnya dia memang benar-benar ingin bunuh diri, pasti akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Kalau hanya menyakiti diri, jadi ada beberapa pasien dia puas dengan sudah menyilet dirinya, itu dia akan puas, setelah itu akan hilang. Hilang gejala-gejala tidak nyaman di dalam dirinya. Jadi seperti itu. Kalau yang benar-benar ingin bunuh diri, biasanya tidak menyakiti diri seperti itu. Justru mereka langsung akan melakukan hal-hal yang ekstrim. Seperti yang banyak terjadi itu kan gantung diri. Itu yang kita cegah dok ya, sesuai dengan tema kita ya dok. Itu sampai ada mencegah jangan sampai terjadi bunuh diri. Nah, ketika sudah ada putus asa nih Mbak Widya, Bu Dokter, putus asa, terus sudah ada kejadian yang kayak tadi, kayak kata Mbak Widya ya, barcode, ya dok ya udah menyakiti diri, terus sudah melakukan hal-hal yang ekstrim gitu. Nah, gimana caranya dok pengobatannya? Apa yang dilakukan oleh dari si psikolognya, dari psikiaternya gitu? Mbak Widya dulu mungkin ya. Kalau misalnya untuk dari psikolog sendiri gitu ya, biasanya kalau udah dalam tahap udah ada ide untuk bunuh diri gitu ya, biasanya itu udah ke ranah psikiaternya. Langsung diserahkan. Iya, jadi maksudnya kalau
apa namanya, kita kan lebih ke penanganannya yang ringan. yang lebih ringan dari itu gitu ya, maksudnya menggali potensi yang dia punya gitu ya, membuka perspektifnya dia gitu ya tentang berbagai hal gitu kan, karena biasanya kan orang-orang yang ada kecenderungan itu yang mungkin depresi itu tadi dok ya, mereka kan merasa putus asa, merasa tidak berharga kayak gitu kan. Nah dari hal situ tuh biasanya kan apa sih yang bisa kita gali nih dari dirinya dia gitu, yang bisa dia kembangkan, kemudian belajar bagaimana cara untuk misalnya mengontrol emosinya dengan baik seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana dia itu mengaktualisasikan dirinya gitu. Jadi lebih ke seperti tema ya, ayo bicara karena kamu berharga ya. Iya, lebih ke sana ya. Iya. Bicara nih sama psikolognya, ayo kalau bicara dulu. diajak bicara sama psikolognya, ngobrol gitu ya terkait dengan keluhan-keluhan yang dirasakan ya. Nah, kalau tadi dok ya, disarankan dok sama dia. Udah istilahnya dirujuk ya, artinya dirujuk oleh karena memang teman-teman psikolog kan tidak punya kompetensi sampai mengintervensi dengan obat-obatan. Nah, kebanyakan yang sudah melakukan percobaan bunuh diri ini adalah yang sudah tingkat berat. Ya, jadi kalau teman-teman psikolog memang akan menangani yang ringan atau baru mungkin bermasalah. Kemudian kalau yang udah tingkat sedang sampai ke berat, ya mungkin ini di ranah psikiater karena kita biasanya intervensi dengan obat-obatan juga. Seperti yang saya sampaikan di awal, kan ada faktor internal, artinya ada ketidakseimbangan di otak ini. Nah, ketidakseimbangan di otak ini sudah tidak bisa di-cover atau diatasi dengan hanya konseling. Sehingga butuh bantuan obat-obatan dulu nih untuk menekan atau meningkatkan. Jadi tadi kalau untuk depresi kan terhambat serotonin. Jadi kita berikan obat yang meningkatkan serotonin di otaknya, sehingga yang membuat dia putus asa dari dalam itu akan berangsur-angsur membaik. Seperti itu. Jadi memang yang tingkat sedang ke berat yang memang sudah ditangani oleh teman-teman psikiater. Ini menarik gitu. Jadi kadang kan keluar dari rumah kadang suka bingung dok gitu. Ini nih udah ada percobaan nih, udah ada barcode dan sebagainya, sana ke psikolog gitu kan. Tapi setelah mendengar penjelasannya dari Mbak Widya, dari dokter tadi memang udah tahu nanti arahnya. Bapak ibu-ibu mungkin yang lagi sedang jadi nonton, pemirsa udah tahu. Sahabat jiwa semua udah tahu. Nih kalau pengen ngobrol, pengen bicara gitu kan, langsung hubungi Mbak Widya dan tim psikolognya ya gitu. Tapi kalau udah ke ranah berat seperti yang dijelaskan sama Bu Dokter tadi, memang harus ke psikiater dok ya, karena memang yang berhak memberikan resep itu adalah dokter ya. Gitu ya sahabat jiwa ya, biar tidak keliru lagi untuk saya harus kemana nih, ke psikiater atau ke psikolog. Nah kalau bingung bisa hubungi nanti atau bisa jalan-jalan ke rumah sakit jiwa, bisa langsung ditanyakan ya ke kita di rumah sakit jiwa. Kalau di IGD-nya buka 24 jam dokter, kita buka 24 jam. Kurit di depan juga 24 jam. harus 24 jam. Kalau hanya sekedar bertanya terkait dengan layanan-layanan yang dari rumah sakit jiwa, kita udah lengkap dok. Terus untuk ke tema lagi nih dok, nanti kita bahas lagi yang menarik adalah kepencegahannya dok. Kan tadi kita membahas bagaimana nih kalau udah terjadi, apa yang harus dilakukan gitu, ke psikiater gitu, ke psikolog gitu. Nah kalau sebelum terjadi dok, sebelum terjadi ide, sebelum terjadi barcode tadi, sebelum terjadi menyakiti diri atau ada keinginan bunuh diri, nah apa yang harus dilakukan dok oleh seseorang yang kita gitu supaya tidak terjadi hal tersebut? Kan Mbak Widya sama Bu Dokter boleh. Jadi seperti tema kita hari ini. Betul, ayo bicara. Jadi ayo dong kita. Jadi misalnya kita nih sudah merasa saya kok nggak nyaman ya. Saya kayaknya butuh orang yang bisa mendengarkan. Jadi sebenarnya pada orang-orang itu butuh didengarkan. Tidak yang kita langsung mengintervensi. Oh kamu begini, kamu nggak boleh gini, kamu gitu. Jadi dengarkan saja dulu. Jadi ayo bicara yang paling artinya
ideal ya, bisa kok mungkin ke teman dekat yang setidaknya sudah sehari-hari dengan kita dan cukup memahami. Atau mungkin ke keluarga, bisa ke orang tua, bisa ayah, bisa ibu, bisa saudara gitu ya. Atau kalau misalnya nih teman-teman di luar sana, saya takut ngomong sama orang tua, atau saya nggak mau keluarga saya tahu, atau saya nggak mau nih teman saya tahu, silakan mencari tenaga profesional untuk menjadi teman bicara kita. Jadi bicara saja dulu, sampaikan apa yang ada, artinya unek-unek di hati kita. Mungkin belum mengganggu aktivitas kita sehari-hari, tapi sudah cukup mengganggu pemikiran misalnya kayak gitu. Saya kok akhir-akhir ini kayak males ya, kayak nggak semangat nih ngapa-ngapain. Nah, bisa jadi ada latar belakang masalah, bisa juga tidak ada masalah, tapi mungkin hanya burnout, jadi hanya kejenuhan, kejenuhan menjalani kehidupan sehari-hari misalnya seperti itu juga memicu kalau kita hanya memendam sendiri. Jadi memang benar seperti tema kita, ayo bicara, karena kita semua ini sangat berharga, jangan sampai mengakhiri hidup. Baik. Menarik sekali ya. Iya, benar. Sampai saya sama Mbak Widya cukup mendengarkan ini. Terkesima ya. Jadi dari teman psikolog juga banyak mengalami kasus-kasus seperti itu ya. Benar. Kalau dari Mbak Widya gimana untuk mencegah? Tadi kan sudah sampaikan sama Bu Dr. Arni, memang kita harus perlu ngobrol nih. Iya, benar. Jadi selain itu mungkin Mbak Widya cara mencegahnya gitu. Tadi yang paling utama tuh itu sih ya, ngobrol tadi, bicara gitu. Yang kedua mungkin dari yang kita bicara tadi kan biasanya setelah kita mengeluarkan unek-unek itu kadang tuh suka muncul insight baru gitu kan. Oh, apa nih kayak gitu, kenapa bisa kita melakukan itu, jadi muncul perspektif baru seperti itu ya, supaya apa, untuk apa ya, ibaratnya tuh dari pikiran kita yang negatif tadi kita bisa ubah dia menjadi lebih positif gitu kan. Kemudian juga selain itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas gitu ya, produktif, apalagi di usia-usia remaja gitu kan, ikut mungkin kegiatan, banyak kegiatan, komunitas dan lain sebagainya gitu, supaya apa, supaya kita juga punya apa ya, punya banyak gambaran lah gitu kan tentang berbagai hal, menggali potensi diri kita gitu. Karena kadang kalau misalnya yang pasien-pasien mungkin yang mengurung diri gitu ya, mungkin atau depresi itu tadi kan pikirannya itu terkotak di situ aja gitu kan. Nah, jadi dengan dia misalnya mau atau misalnya aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gitu kan, nah itu kan bisa membuka dia perspektif baru tentang banyak hal. Baik. Ini menarik nih untuk pencegahannya, karena memang kita ketika punya masalah dok ya, terutama kaum laki-laki nih dok. Mungkin kalau kaum bukan membedakan, karena kebetulan saya dirawat inap dok, dirawat inap Melati itu Mbak Widya, itu kasus bunuh diri yang sekarang trennya memang naik. Banyak juga ya. Iya, banyak ya. Dan memang setelah ini nggak tahu benar apa enggak ya, kalau dilihat dari di rumah sakit kita pun lebih banyak kasus yang laki-laki ya. Karena kenapa? Karena saya sendiri ngerasain nih, lebih senang mendam sih kalau ada masalah gitu. Karena kalau saya cerita masalah baru nggak sih, tapi kepikiran nggak sih pasangan kita kayak gitu. Maksudnya ketika ada masalah yang kompleks, biasanya laki-laki setahu saya gitu lebih bisa kayaknya selesaiin gitu. Nah, gimana dok untuk Mbak Widya ngadapin ya begitu? Tiba-tiba memang diam diri. Nah, saya sebenarnya kalau ada masalah dok ya, ada masalah yang begitu kan, seperti yang ditanya Bu Dokter tadi, jenuh dengan suatu masalah, saya cukup duduk diam aja di luar sendiri gitu, tanpa diganggu sama siapapun, itu tenang gitu. Nah, kan tidak semua orang seperti itu ya. Nah, gimana dok kalau dengan prinsip laki-laki gitu? Kan laki-laki dia suka menyelesaikan sendiri, tidak mau ngobrol, ada masalah gitu. Mungkin sama ya suaminya Mbak Widya, suaminya Bu Dokter gitu ya. Oke, jadi kadarulahnya laki-laki ya memang sebagai pemimpin ya. Nah, otomatis kalau mereka punya masalah, gengsi dong. Jadi awalnya itu pasti ada muncul, masa saya harus cerita sih? Gengsi dong, masa saya cowok begini. Saya juga ngerasain gitu. Nah jeleknya artinya
hal yang negatif karena sifat laki-laki memang seperti itu. Kalau mereka mengalami gangguan, itu biasanya tidak kelihatan dulu. Betul. Nanti kalau sudah sangat berat, baru kelihatan dan langsung ekstrim. Jadi memang yang ekstrim untuk melakukan bunuh diri itu pada laki-laki. Betul. Karena Kasusnya kalau juga dok yang paling banyak benar, laki-laki iya. gitu. Akhir-akhir ini kan Iya, kasus laki-laki tuh betul, banyak. betul. Nah, karena kalau pada perempuan, ya kodratnya kita perempuan ya kadang ya mudah aja bicara, walaupun ada beberapa perempuan yang juga sama, artinya susah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan atau mengungkapkan masalahnya. Nah, kemudian jadi pada laki-laki depresinya itu kita sering sebut depresi terselubung. Apa itu dok ya? Jadi depresi terselubung itu sebenarnya dia depresi. Kalau pada perempuan akan kelihatan tuh tidak semangat, jadi sedih, suka nangis-nangis gitu ya. Iya. Tapi pada laki-laki nggak seperti itu. Pada laki-laki malah muncul sebagai bentuk ke badannya. Artinya kayak orang bilang psikosomatis. Contohnya. Jadi misalnya kalau pada laki-laki itu Kok semangat sekali ya? sekalian belajar ya Mas Akbar ya. Pengen tahu gitu Untuk ya. teman-teman pemirsa ya, artinya kaum laki-laki juga. Jadi mereka itu akan lari ke fisiknya. Entah misalnya gangguan pencernaan atau misalnya sakit kepala, seperti itu. Seperti tadi juga yang Mas Akbar contohkan, kalau saya mungkin lebih memilih diam, setelah itu akan membaiki diri. Nah itu pada orang-orang yang masih stabil untuk di otaknya. Tapi pada orang-orang yang sudah misalnya sudah numpuk terlalu banyak, itu kan akan membuat tidak stabil. Jadi dia nggak bisa hanya dengan diam, karena diamnya itu justru akan merembet ke badannya. Jadi itu akan menimbulkan sakit-sakit fisik akibat dari psikisnya. Gitu ya. Jadi memang kalau bahas masalah itu, masalah yang laki-laki yang ini memang terakhir kemarin seperti yang disampaikan juga dok, kalau nggak salah saya baca memang ternyata laki-laki ini memang ini diam-diam gitu mengakhiri hidup. Karena kasus kita juga di rumah sakit jiwa banyak sekali nih pasien laki-laki ini lagi naik 2 bulan. Iya. Tiba-tiba ada yang luar biasa kemarin terakhir yang apa kita bahas ya potong lambung. Iya nggak apa-apa jadi. Terus ada yang bolong leher. Jadi gambaran kan untuk pemirsa ya. Jadi bahwa seperti ada itu sampai dok. seperti Seperti itu ya. Karena terselubung dok ya. Iya. Jadi nggak terlihat gitu. terus tiba-tiba keluarganya udah juga kaget gitu karena kasus-kasus seperti itu. benar. Nah kadang jadi introspeksi diri juga kita yang merawatnya, kita ada masalah apa nih gitu kan. Ya jadi balik ke tema nih dok, Mbak Widya, tema kita adalah ayo bicara karena kamu berharga, karena berkaitan dengan tanggal 10 September itu hari pencegahan bunuh diri. Nah ketika seseorang nih dok ya, misal kita mendapatkan informasi ada keluarga kita nih yang dengar cerita gitu ya, misalnya ke saya atau ke keluarga saya yang awam gitu dok ya, sampai juga kita yang nonton udah ada ide, bahkan udah ada percobaan gitu dok. Nah apa yang harus dilakukan oleh kita? Mungkin Mbak Widya ya. Jadi sebagai keluarga atau teman terdekat gitu ya. Kayak tema kita, ayo bicara. Bicara ya. Kuncinya itu ya. Jadi pertama itu bicara dulu ya. Jadi misalnya ketika ada ada seseorang, orang terdekat kita lah yang maksudnya sudah terlihat tanda-tandanya gitu ya, bahwa yang paling bisa kita lakukan adalah menemani, menemani gitu ya dia, maksudnya menemani, ngajak ngobrol gitu ya, memberikan support itu kan. Kemudian juga kalau misalnya sudah pernah mungkin ya melakukan, mungkin kita cross check juga nih mungkin kalau mungkin kayak orang tua gitu ya, misalnya cross check di kamarnya ada apa nih kayak gitu kan. Karena terkadang untuk beberapa kasus tuh mereka simpan tuh misalnya benda tajam atau apa gitu kan. Nah mungkin itu kita bisa cross check, jadi lebih memberikan perhatian dan support gitu kan. Karena kadang mereka merasa nggak ada orang yang peduli lagi sama dia gitu kan. Jadi buat apa aku ada di dunia ini gitu, toh nggak ada juga sih yang merasa kehilangan kalau misalnya dia pergi atau apa misalnya kayak gitu. Jadi yang paling utama itu sih menemani gitu ya, tetap ada di sampingnya dia gitu. Karena dengan misalnya kita
mencoba untuk apa ya, misalnya memahami kondisinya, ngertiin dia gitu kan. Nah, lama-lama tuh dia akan mulai terbuka tuh. Nah, kalau udah mulai terbuka, bisalah kita untuk sarankan atau kita malah temanin tuh, misalnya untuk menemui tenaga profesional gitu. Ini menarik nih dok ya. Jadi memang kalau udah kita ketemu gitu orang yang ide bunuh diri itu melakukan bunuh diri tadi ya jangan didengarkan gitu, kalau dia diidentifikasi gitu ya benda-benda tajam gitu yang ada di. Nah kalau sebagai keluarga nih dok, Mbak Widya, apa yang misalnya kita hubunginya kemana gitu kalau udah ada ide kayak gitu, dia pengen nih gitu ke rumah sakit jiwa tapi nggak tahu caranya kayak gitu, sudah mengarah ke sana sudah gitu mengarah ya, ke udah sana mengarah gitu. Nah ada nggak cara cepat gitu misalnya kita ada keluarga nih yang ada idenya dia depresi gitu di rumah gitu, apa langsung dibawa atau ada caranya enggak gitu untuk keluarga di rumah melapor atau gimana gitu Mbak Widya? Ya, kebetulan kan kalau misalnya untuk di RSJ Mutiara Sukma ini sudah ada fitur namanya lapor budir di aplikasi Mutiara Sukma gitu ya. Jadi lapor budir itu bukan lapor ke direktur, bukan. Nanti dicari ya rumahnya. Iya, kan ribet nih direktur jadinya. Jadi lapor budir itu layanan pencegahan orientasi bunuh diri gitu. Jadi dan layanannya kan tersedia 24 jam secara online gitu ya, bisa diakses oleh siapapun dengan mengunduh aplikasi Mutiara Sukma gitu. Nah, misalnya ketika kalau selama ini sih pasien rata-rata pasien ya yang menghubungi langsung di aplikasi gitu dok ya. Tapi kalau misalnya ada keluarga juga bisa, biasanya kalau mungkin langsung telepon bisa gitu kan, langsung telepon ngasih tahu kondisinya dan sebagainya, kemudian kita juga akan misalnya koordinasi gitu ya dengan pihak IGD dan lain sebagainya gitu. Nanti pasiennya mungkin bisa langsung dibawa ke sini atau seperti apa kayak gitu. Atau misalnya kalau pasiennya langsung biasanya mereka akan cerita dulu, konsultasi dulu ya secara online kadang gitu. Nah, nanti dari hasil konsultasi itu kita akan rekomendasikan kira-kira misalnya apakah dia ini sudah bisa dirujuk kemana nih, udah ranahnya untuk psikiater kita akan rujuk ke psikiater gitu ya, atau misalnya masih bisa ditangani dengan psikolog kita rujuknya ke psikolog gitu. Jadi lapor bunuh diri ini aplikasi atau apa gitu Mbak Widya, biar sahabat jiwa juga tahu gitu kan. Jadi aplikasinya tuh namanya Mutiara Sukma. Aplikasinya namanya Mutiara Sukma. Coba saya download ya. Iya. Namanya Mutiara Sukma. Terus aplikasinya Mutiara Sukma. Kemudian di salah satu aplikasi itu ada fitur namanya lapor budir. Gitu. Jadi budir itu bunuh diri. Bunuh diri, bener. Iya. Nanti di situ kan screening dulu nih, screening kesehatan jiwa. Nanti kemudian akan muncul hasilnya. Nah, hasil itu bisa juga menjadi rekomendasi kita untuk mendapatkan rujukan dari Vaskes. Iya dok, jadi dengan adanya itu kita tinggal bawa itu aja ke Vaskes untuk dapat rujukan ke RSJ. Oh gitu. Itu bisa dibawa gitu ya ketika udah keluar hasilnya ke Vaskes pertama gitu ya. Nanti Vaskes pertama merujuk ke sini. Itu berarti tidak bisa langsung dibawa ya? Gitu, dari rumah maksudnya langsung bisa langsung ke rumah sakit jiwa itu enggak? Ya, berarti harus ke Vaskes dulu ya. Iya. Apa ya? Apa istilahnya, saran atau dari psikolognya ya ini untuk rumah sakit jiwa. Karena BPJS kan dok, misalnya kan kayak gitu. Kalau misalnya bukan BPJS nih Mbak Widya, bisa langsung aja bisa sih. Langsung ya. Atau misalnya kayak dalam kondisi yang emang udah gawat banget tuh langsung ke IGD sih biasanya kita untuk koordinasinya gitu. Baik. Ini menarik nih aplikasi budir ini, sahabat jiwa semua yang lagi nonton kita, bagi yang belum tahu. Jadi bisa download di Play Store, gitu, nanti ada, diklik aja Mutiara Sukma, nanti langsung di download. Nah di situ fiturnya banyak sahabat jiwa semua. Di Mutiara Sukma itu ada yang dijelaskan sama Mbak Widya tadi adalah lapor budir. Nah nanti tinggal diklik
ada gambar yang pink-pink menarik kayak gambar jantung gitu ya. Iya betul. Oh gitu ya? Gambar Iya, jantung iya ya, dok. nanti Belum tinggal pernah loh saya diklik. lihat aplikasinya. Jadi diklik terus ada pilihannya cuma dua ya, Iya, panggilan sama chatting. betul. Nah kalau chatting bisa langsung nanya-nanya ya, chatting nanti siapa yang ngelola itu Mbak Widya ya? Psikolog saya. Psikolog. Oh Mbak Widya sendiri, Iya, oh betul. tepat ya, orangnya langsung Udah ada pasti. gitu ya Sobat Jiwa Iya. Sukma. Jadi ini Mbak Widya, psikolog kita yang ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang menangani langsung ya Iya, jadi kasus-kasus yang dengan risiko bunuh diri atau bunuh diri. Nah bisa langsung di chat ya. Di kliknya tadi ada dua di Mutiara Sukma tadi yang ada gambar jantung, kalau istilah anak muda sekarang gambar love gitu ya. Nah diklik ada panggilan, terus ada Chat. chatting kalau Iya. memang sangat dibutuhkan, boleh langsung telepon 24 jam tadi ya Mbak Widya Iya, ya. betul. 24 jam. Harus Luar on terus biasa ya Mbak berarti Widya ya. ini. Insya Allah. Konsultasinya, loyalitasnya luar biasa. Jadi memang untuk kasus-kasus ini memang harus butuh perhatian gitu. Jadi Iya. mereka bingung ya Mbak Widya harus kemana. Jadi Rumah Sakit Jiwa luar biasa Mbak Widya menyediakan tempat orang-orang yang tidak tahu arahnya kemana, jadi bisa langsung ke aplikasi tersebut, ke Mutiara Sukma. Atau misalnya yang tidak punya kuota gitu Mbak Widya bisa nggak simpan nomornya kayak gitu, ada nggak ya? Kalau di telepon kan langsung ada nomornya langsung tuh. ada Iya, nomornya. bisa langsung di langsung telepon. ditelepon, Bisa lewat SMS juga kok. Bisa kalau lewat misalnya. SMS juga. Nah, jadi bisa banyak ya caranya Iya, untuk betul. menghubungi kita di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, dan syukurnya 24 jam. Jadi kalau lagi malam-malam memang tidak bisa mengontrol dirinya, bisa langsung chat ya. Luar biasa. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma the best ya kalau udah kayak gitu. Baik, ini kembali lagi nih. Apa aja sih jenis layanannya Mbak Widya? Selain tadi chatting, panggilan. Nah, selain itu apa lagi? Ada konsultasi nggak? Iya, konsultasi. Lewat chatting tadi. Iya, lewat chatting tadi. Jadi kan yang biasanya alurnya itu pasien ngisi identitasnya dulu gitu kan. Kemudian biasanya dia screening kesehatan jiwa SRQ 29. Nah, kemudian muncul tuh hasilnya. Muncul hasil SRQ-nya. Nah, lalu dia bisa milih dia mau konsultasi atau tidak, atau misalnya sebatas itu aja nih, atau screening aja gitu Dok ya. Bisa. Nah, kalau misalnya dia pilih untuk konsultasi, dia langsung tuh terhubung ke WhatsApp kan. Terhubung ke WhatsApp, jadi bisa langsung konsultasi, konseling gitu ya. Misalnya ketika kadang tuh misalnya mereka memang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke sini gitu kan. Jadi konsul lewat situ dulu, nanti ketika mungkin sudah ada waktu yang tepat, baru mereka akan langsung ke RSJ gitu biasanya. Jadi kalau yang saya tangkap tadi ada screening juga ya di sana ya? Benar. Jadi bisa langsung kita pengen tahu nih kesehatan mental kita, bisa langsung dicek juga ya. Ini menarik nih Sobat Jiwa semua yang ada di mungkin yang lagi nonton bisa langsung di-share juga, bisa diceritakan keluarga kalau mau screening kesehatan mental, bisa download aplikasi Mutiara Sukma yang di dalamnya ada lapor Budir gitu ya. Atau ada sendirinya kalau screening ininya, atau di sana dia di lapor Budir. Di lapor Budir itu ada. Lapor Budir itu langsung ada gitu untuk ya. screeningnya. Iya, untuk screening nanti langsung muncul lah itu tadi chatting atau pilihannya telepon gitu kan. Jadi daripada misalnya kan zaman sekarang itu lagi viral chatting dengan aplikasi. Dengan aplikasi gitu kan, yang karena kemarin sempet tuh ada beberapa siswa gitu kan nanya, sekarang tuh lagi rame nih katanya gitu chatting dengan aplikasi. Jadi mereka curhat ke aplikasi itu. Dengan berarti bisa curhat. Saya sendiri bisa curhat nanti. Maksudnya di aplikasi itu, kalau saya ada seperti tadi, semoga tidak ada gejala yang disampaikan oleh Dokter Arni. Kalau ada gejala boleh chatting berarti ya sama Mbak Widya. Berarti langsung tinggal buka ya Mbak Widya ya. Iya dong, jadi Dokter Arni juga ini pengen chatting kan. Jadi chatting, konsultasi kayak gitu ya. Jadi karena tuh misalnya kan kalau yang misalnya aplikasi-aplikasi itu kan istilahnya sistemnya yang menjawab gitu kan, dan kan nggak tahu nih gimana apa yang dijawabnya gimana, apakah tidak ada pertanggungjawaban kan. Betul. Jadi daripada ke
yang aplikasi nggak jelas aplikasi, gitu ya. oh bener, jadi kan bisa Bisa langsung ya. Nanti ke ke tenaga profesional, ya. profesional Bisa langsung gitu. sama psikolognya yang jawab. Benar, Nah itu iya. yang menariknya. Baik, sahabat jiwa semua yang sedang nonton kita di media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, ini menarik sekali ya yang kita bahas dari tadi. Jadi sampai saya fokusnya ke dua narasumber kita yang luar biasa ini. Sahabat jiwa semua yang ingin bertanya juga bisa langsung ditanyakan di media sosial kita, di chat atau di kolom komentar ya. Bisa langsung. Ini ada pertanyaan masuk nih, Bu Dokter atau Mbak Widya. Nanti kita baca sama-sama. Ini dari Turning Queen, bagus sekali namanya. Saya takut bercerita sama orang lain tentang bagaimana anehnya saya. Berpikir dengan adanya gangguan kecemasan yang saya miliki, karena mereka akan mentertawakan cara berpikir saya yang tidak rasional, yang membuat saya sering berpikir untuk bunuh diri. Nah, dia cerita ya. Gimana dok? Banyak sih kasus kayak Kasus gini ya, kayak Mbak gini. Widya ya. Iya, Mbak bener, Widya Dok. juga pernah nanganin kasus-kasus. Iya. Jadi sering kita, Sering, ya. kita mendapatkan artinya kasus seperti ini. Ya, dari gimana cara menyelesaikan dok? Dia takut bercerita, bagaimana? Iya, nah solusinya gimana dok? Nah, Dengan kasus ini? Nah, kalau misalnya sudah seperti ini nih, saya menangkap dari pertanyaan Mbak atau ini ya, Turning Queen, Nah. ya, kayaknya cewek berarti ya. Ya, Queen soalnya ada Jadi, Queen-nya. sepertinya dia sudah memiliki gangguan kecemasan, artinya kecemasan yang berlebihan. Ya. Ini mungkin sudah berlangsung lama. Jadi tidak hanya depresi, jadi tidak hanya orang depresi yang bisa terstimulasi untuk bunuh diri. Orang dengan gangguan kecemasan dalam jangka waktu lama itu kan nggak nyaman ya, kita cemas terus lama Cemas terus gitu menerus ya dok ya. Nah, bisa jadi itu yang memicu penanya ini sampai sudah tidak tahan gitu. Nah, mungkin kalau dia cerita ke temannya, nanti temannya bilang nggak lebay kamu gitu Betul, aja, betul. Malah dibully dok ya. lebay gitu aja masa ini gitu. Nah, yang paling tepat ya memilih tenaga profesional tadi. Betul. Mungkin bisa ke teman-teman psikolog dulu atau mungkin bisa langsung ke teman-teman psikiater. Jadi tenaga profesional seperti itu otomatis akan insya Allah bisa membantu tanpa harus menerima perkataan Seperti itu dok ya. kamu cuma begitu aja. Iya. Jadi insya Allah ya tenaga-tenaga profesional ini akan membantu teman-teman di luar sana yang memiliki masalah yang sama dengan Mbak Turning Queen tadi. Mbak Queen aja dok ya. Mbak Queen tadi ya. Jadi jangan malu lah, jangan takut. Silakan mencari artinya orang yang benar-benar profesional yang bisa membantu masalahnya. Kalau tadi mungkin Mbak Queen ini kan tidak percaya sama orang ya, atau merasa nggak nyaman cerita sama orang. Jadi silakan langsung ke teman-teman psikolog atau ke teman-teman psikiater aja. Kalau bingung tadi cuma cerita sama orang, itu udah jelasin sama Mbak Widya. Ada Langsung lapor masuk aplikasi. Iya, betul. Bisa download aplikasi Mutiara Sukma. Terus nanti ada gambar love, ya kan? Bisa langsung klik chatting sama Mbak Widya. Ya gitu Mbak Widya ya. Widya 24 jam untuk menangani atau membantu sahabat jiwa semua yang tadi yang seperti Mbak Queen tadi bingung mau cerita ke siapa dan bisa langsung ke tadi ke aplikasi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok yang masuk. Ini menarik ya. Ini kayaknya nama samaran ya. Iya, nggak mau pakai nama asli. Nisi ya. Anggap aja Nisi namanya. Iya. Ya, pada satu kesempatan aku pernah berpikir untuk mengakhiri hidup dengan dan untuk diri. Oh, ini udah masuk yang berat ya dok ya. Ada intinya. Tapi saya takut untuk melakukannya. Di sisi lain saya lelah. Nah, gimana nih, Mbak Widya? Mbak Widya gimana Mbak Widya? Iya, berarti kan udah ada ide, ada ide, ada keinginan gitu ya. Masih takut melakukan. Cuma masih takut melakukan dan ada kemungkinan akan melakukan juga kan dok ya. Kalau misalnya lama untuk mendapatkan penanganan gitu. Nah kalau misalnya sudah ada kayak gini ya dan spesifik kan dia maksudnya ingin gantung diri gitu. Nah kalau udah kayak gitu sih langsung mencari ini ya untuk ke tenaga profesional gitu ya dan mungkin ke psikiater gitu ya. Jadi supaya apa? Untuk mencegah dia melakukan itu karena udah ada idenya kan. Iya. Apalagi sudah ada sisi lainnya saya lelah. Iya. Artinya dia udah cukup lama tertekan dengan masalahnya. Saya
takutnya tinggal menunggu waktu gitu dok Iya. ya. Saya ada pasien kemarin, Iya. jadi ada contoh satu kasus yang mungkin hampir sama dengan ini ya. Begitu juga. Jadi pasien ini seorang ibu-ibu muda, dia punya 3 anak kalau nggak salah ya, 3 anak bermasalah dalam rumah tangga. Iya. Jadi dengan pihak suami. Iya. Nah, mungkin ada beberapa contoh juga di luar sana yang mengalami hal yang sama. Jadi di sini kami memberikan gambaran bahwa ini bisa diobati. Oh, bisa diobati. Jadi jangan merasa putus asa dengan tekanan yang dialami. Iya. Jadi pasien ini merasa tertekan sudah 12 tahun. Wow, Iya. lama juga Jadi dok dia ya. jadi dia menjalani rumah tangga dan suaminya ini paranoid. Iya. Over posesif. Jadi posesif itu kan udah gak bagus ya. Iya. Nah ini suaminya juga over. Jadi sudah berlebihan kecurigaannya terhadap istrinya. Tekanan-tekanan yang dialami seperti ini membuat si pasien lelah. Iya. Jadi sampai kemarin itu pasien datang ke rawat jalan, poliklinik jiwa RSJ, dia sampai teriak di depan kita. Karena di situ dia baru keluar unek-uneknya. Iya. Mungkin selama ini dia tidak punya teman bicara. Iya. Jadi dia merasa dirinya, saya sudah tidak berharga sama sekali, saya sudah tidak punya semangat untuk hidup. Iya. Jadi sempat dia berpikir ingin menabrakkan dirinya saat mengendarai kendaraan. Jadi seperti itu, pasien ini dia bonceng anaknya nih. Ada. Jadi ada anaknya 3. Dia merasa tidak berharga lagi. Dia ingin menabrakkan kendaraannya ini ke mobil di depannya. Biar aja supaya saya mati. Jadi dia sempat berpikir seperti itu. Iya. Nah, jadi contoh-contoh yang seperti ini mungkin banyak juga di luar sana, tapi mereka tidak aware untuk datang ke layanan. Iya. Iya. Jadi kemarin tuh sempat cukup lama begitu ya, pasien ini kita tenangkan dulu. Iya. Karena di situ dia sudah teriak. Iya. Mungkin selama ini dia menyimpan dok ya, jadi seberat itu sepertinya bebannya. selama 12 tahun dia tidak punya tempat untuk cerita. Iya. Karena kami menanyakan, oh ternyata saudaranya tidak ada yang tahu masalahnya. Ibu bapaknya juga tidak tahu masalahnya. Jadi dia memang menyimpan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu memang bahayanya dok ya kalau kita simpan sendiri. Iya. Jadi sangat bagus sekali tema kita. Ayo dong bicara. Iya. Kamu ini masih berharga loh. Iya, betul. Apalagi seorang ibu-ibu yang punya anak. Kasihan loh anak-anaknya. Iya. Kasihan suaminya juga dok. Jadi Iya. jangan putus asa. Betul. Kalau misalnya mengalami hal yang sama nih kayak Iya. ibu tadi yang suaminya paranoid, jangan khawatir ibu-ibu. Iya. Suami yang paranoid itu bisa diobati juga Iya. supaya menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Iya. Di dalam keluarga juga dok ya. Karena kan kalau anak juga kan apa ya, terinduksi gitu loh ketika ada di Dan sering lingkungan jadi yang tidak pelampiasan. sehat. Betul. Oh, Iya. iya. Karena kan masalah- Ada ibu-ibu yang depresi Iya, ya. gitu. Nah, ini menariknya tadi Mbak Widya yang disampaikan oleh Bu Dokter gitu. Ini ketika kamu punya masalah bisa kok diobati gitu. Iya. Bisa kok dicegah gitu. Bisa kok ayo Perbaiki. sama-sama Iya, diperbaiki benar. gitu. Nah, tepatnya adalah di tema ini menarik sekali gitu. Ayo bicara karena kamu berharga. Ayo gitu bicara Iya, gitu. ayo. Nah, kalau takut gitu ya ada teman-teman psikolog, ada teman-temannya Mbak Widya gitu ya. Yang memang yang profesionalnya gitu. Takut bicara sama orang terkait dengan masalahnya. Ayo ngobrol sama Mbak Widya gitu. Nanti kalau Mbak Widya sudah ngelihat oh ini udah ada gejala yang sedang berat, nanti dirujuk ya istilahnya Mbak Widya. Iya. Dirujuk dikonsultasikan ke Konsul lebih lanjut, psikiater ya. gitu ya. Nah, ini menarik nih teman kita sahabat jiwa semua. Jadi ayo bicara gitu. Karena memang diri kita itu memang berharga gitu. Kita berharga, Kita Anda juga iya, sangat semua berharga. gitu. Jadi ketika ada masalah gitu seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita, bicara gitu, ngobrol, cerita. Daripada tadi kasus yang ibu-ibu tadi itu 12 Iya, tahun kasihan, akhirnya udah ketemu 12 sama tahun Bu dia. dokter teriak gitu. Itu Kan sudah- lama ya dok ya, habis Iya, 12 tahun itu kan betul. untuk Iya. kita memendam semuanya Iya, sendiri iya. gitu. Memang kita memang butuh teman bicara. Nah, jadi dengan lewatnya acara bincang jiwa ini juga nanti bisa di-share nih sahabat jiwa semua terkait dengan tema kita pada siang hari ini pada malam hari ini yang untuk kita bahas gitu. Jadi ada pertanyaan lagi nih, dari Butterfly.
Nah, luar biasa nih ya. Iya. Ini namanya, kadang aku ngerasa cuma butuh teman untuk bicara. Nah, tadi baru kita ngomong ya, tadi ya. Iya, Karena aku ngerasa bunuh diri. bunuh diri ya. Iya. Bunuh diri bukan solusi untuk setiap permasalahan apapun. Benar ya, Dap, ya tadi Benar ya. sekali. Betul Gimana sekali. Mbak Dian, ya? Karena Tadi itulah udah tercipta ya, Iya. tercipta aplikasi itu ya. Teraplikasi benar. Selain karena banyaknya kasus bunuh diri juga kan dok ya, jadi supaya orang tuh gampang lah mengakses gitu ya ketika mungkin memang ada keterbatasan, entah itu secara waktu atau mungkin secara Psikologisnya ya. terus ekonominya juga mungkin Iya. ada keterbatasan. Nah, bisa mengakses lah layanan ini, misalnya kan apalagi mungkin tadi kan pengen ngobrol gitu Iya. kan untuk bicara Iya. gitu, untuk mungkin meluapkan lah mengeluarkan unek-uneknya tadi gitu kan kayak pasiennya Bu Dokter gitu. Ya itu layanan lapor budir sudah membantu sekali ya. sudah bisa diakses gitu ya. Siapa saja ya? Iya, siapa aja dok. Tidak hanya untuk warga NTB kan Mbak Widya ya? Enggak. yang penting punya aplikasi Mutiara Sukma gitu. Kalau misalnya merasa kesusahan untuk tulis chat gitu kan, bisa langsung telepon kayak gitu, bisa langsung ngobrol gitu kan. Karena kadang kan yang kita butuhkan tuh beberapa pasien emang yang mereka butuhin tuh cuma didengar dok ya. Iya betul, didengarkan. Cuman untuk mengeluarkan unek-uneknya gitu. Jadi memang tepat ya, ketika ada masalah-masalah seperti tadi, memang harus langsung ke ini ya, ke ahlinya gitu, ke psikolog, ngobrol, cerita gitu. Pas sekali gitu Mbak Widya, kita juga setiap hari Minggu dokter ya, kebetulan Bu Dokter sama Mbak Widya adalah orang yang terjun langsung di kegiatan kita di Pojok Healing. Sama juga semua kita punya kegiatan namanya Pojok Healing setiap hari Minggu pagi. Kita buka stand itu sudah jam 7 sampai dengan jam 9. Ya, biasanya sampai dengan pasien selesai sih baru kita bongkar ya. Jadi kita ada di Grand Madani. Tepatnya di depan Hotel Grand Madani setiap hari Minggu pagi, misalnya jalan-jalan santai sama keluarga atau memang pengen ke sana, kita selalu ada ya sahabat jiwa semua. Jadi ikutin terus media sosial Rumah Sakit Jiwa, biasanya juga kita posting ada psikiater siapa nih yang turun, ada psikolog siapa nih yang turun di hari Minggu itu. Jadi bisa kok sahabat jiwa semua bisa datang langsung konsul, screening gitu di sana di kegiatan Pojok Healing Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Dan bagi sahabat jiwa semua juga yang pengen langsung konsul datang ke Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, itu bisa banget. Kita buka layanan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang untuk pendaftarannya. Kalau untuk layanannya sampai dengan bapak-bapak semua atau ibu-ibu semua atau sahabat jiwa semua sampai tertangani atau sampai terlayani. Ketika sudah daftar, pasti sampai pasien itu ditangani kasusnya, masalahnya. Nah, kita buka dari hari Senin sampai hari Jumat, sahabat jiwa semua. Kalau di poli pagi bukanya dari jam 8 sampai jam 1. Kalau di poli sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Jadi kita ada 2 poli untuk di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Lebih fleksibel ya. Kalau lagi sibuk-sibuk kerja bisa datang sore hari datang jam 2 sampai jam 6. Tapi kalau lagi ada aktivitas gitu bisa di pagi hari juga. Kita buka dari Senin sampai dengan Jumat. Bisa enggak daftarnya ke psikolog? Bisa banget. Nanti bisa langsung tanyakan di pendaftaran, bisa ngobrol sama psikolognya, bisa langsung ke psikiaternya. Gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi masuk. Ya, namaku Yanes. Bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk tidak merealisasikan? Hostnya udah ini. kurang itu kayaknya. Bunuh dirinya. Bagaimana dok? Supaya tidak sampai supaya tidak sampai terjadi ya. Ya mungkin tadi di pencegahan tadi ya. Jadi lebih aware lah. Kemudian kalau orang sekitar nih lebih aware melihat orang-orang terdekat kita. Apakah sudah ada gejala tadi yang disebutkan atau mungkin teman-teman baru bergabung nih sekarang. Baik. Jadi dari pertanyaan yang namaku Yanes ini mungkin juga mewakili ya teman-teman pemirsa di sana, gimana sih supaya tidak sampai melakukan percobaan itu. Jadi ketika kita mengalami masalah ya, atau ketika kita sudah merasa tidak nyaman nih dengan diri kita sendiri, ya udah usahakan harus secepat mungkin mencari
solusinya oh mungkin saya harus konsultasi dulu nih, Ya. atau saya harus berobat langsung nih ke dokter, atau mungkin ke teman-teman psikolog dulu nih. Jadi Ya. harus segera. Segera ya. Mencari Jadi di bantuan. saat kita sudah merasa tidak nyaman, lebih bagus langsung segera Ya. cari solusi, Ya. yaitu mungkin dengan yang tadi menceritakan apa yang membuat Ya. kita tidak nyaman. Ayo bicara gitu. Iya. Ayo bicara. Dan harus ke tenaga yang memang profesional. Iya. Iya. Jadi jangan asal untuk mencari tempat bercerita. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya nih kita bercerita dengan orang, misalnya dengan teman nih, ternyata teman ini nggak bisa dipercaya. Ya. Dia akan menyebarkan aib-aib kita, lah itu Betul. akan menjadi masalah baru. Betul. Yang tadinya hanya berupa ide, karena diceritakan aibnya ke Iya. orang Yang lain, Ya, malah terjadi tendamnya. malah dia jadi semakin terpuruk, Betul. akhirnya malah memilih untuk mengakhiri hidup. Iya, itu yang kita khawatirkan. Iya, Dok, ya. jadi jangan sampai melakukan percobaan. Ya. Waktu sudah muncul ide saja, harus sudah langsung aware nih, kita harus cari bantuan. Ya. Begitu udah ide langsung ya, Dok ya. Iya. Entah diri kita sendiri atau mungkin orang terdekat kita sudah mengalami hal, ada perubahan perilaku Ya. seperti tadi ya yang disampaikan Mbak Widya. Ya udah, ayo ajak dia segera mencari bantuan yang profesional. Baik. Nah, ini menarik nih, Dok. Tadi juga penting banget juga kita memang tahu dari segi teman atau keluarga gitu. Nah, bagaimana nih ketika kita ngelihat udah ada diungkapin misalnya, itu kan ceritanya ke keluarga gitu, atau sahabat jiwa semua dapat cerita dari temannya gitu. Saya udah ada ide nih gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan oleh keluarga? Apakah langsung membawa ke ke profesional atau gimana? Seperti yang tadi disampaikan Mbak Widya, ajak dia, artinya dengarkan dia dulu. Ya. Minta dia mengeluarkan semua apa yang dia rasakan tidak nyaman. Ya. Kita dengarkan aja dulu. Ya. Jadi jangan langsung mengintervensi atau menganggap remeh apa yang diceritakan oleh keluarga kita itu atau oleh teman kita itu. Dengarkan saja. Nah, kalau misalnya dari ceritanya dia ini hanya misalnya hal-hal yang membuat dia pesimis hanya dari pemikirannya dia sendiri. Jadi kita tahu nih, oh yang dia ceritakan itu tidak seperti itu. Iya, benar. Jadi dengarkan saja dulu dia, kemudian setelah dia selesai bercerita, baru kita memberikan masukan. Dan masukan itu tidak bersifat memaksa, supaya dia bisa terbuka jalan pikirannya. Berarti dukungan keluarga sama teman kita atau sahabat orang terdekat itu sangat penting juga ya untuk kesehatan mental. Jadi memang kita juga harus pandai bikin teman ya. Benar banget. Jadi tidak judge kan kalau kita begitu cerita, kita nyaman ceritanya gitu. Ini ada pertanyaan lagi nih masuk nih. Banyak nih. Silakan, ada pertanyaan masuk lagi. Ya, dari Sina. Bagaimana aksi nyata kita sebagai teman dalam pergaulan jika melihat teman yang murung dan sering nangis tapi dia memang sering lebay? Nah ini nih ya, pasti dikira lebay. Iya. Gimana Dok? Atau gimana Dok Mbak Widya? Mbak Widya dulu mungkin Mbak ya. Widya. Yang mungkin sering nih Iya, dapat. banyak sekali soalnya Mbak Widya, saya lihat di video ini itu banyak anak muda bercerita. Terus mungkin sampai nangis-nangis gitu ya. Padahal mungkin kalau misalnya didengar gitu ceritanya ya sederhana sebenarnya. Cuman kan mungkin kayak Bu Dokter bilang tadi bahwa memang sudah ada apa ya yang berbeda lah di otaknya gitu Dok ya, sistem di otaknya gitu. Jadi memang sudah punya kerentanan tersendiri gitu kan. Jadi kalau kadang tuh kalau misalnya udah ada judgement gitu ya dari orang lain gitu ya, kita udah judgement orang nih, dia lebay gitu. Nah jadi kita tuh jadinya kurang berempati dengan apa yang disampaikan gitu kan. Nah kadang hal itu yang membuat orang lain tuh nggak mau cerita lagi biasanya. Misalnya pertama dia sudah mau terbuka, dia mau cerita, kemudian dapat respon gitu Dok ya, dapat respon tuh yang tidak sesuai nih dengan harapannya gitu kan. Mungkin karena kadang tuh kan banyaknya tuh mereka cuma mau didengerin lah kayak gitu. Tapi malah dijudge ini itu. Jadi malah menutup diri nih dianya kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sebagai teman gitu ya atau misalnya keluarga gitu, ketika ada orang yang bercerita atau misalnya ada seseorang punya masalah lah, sebisa mungkin tuh kita mungkin bisa lebih netral gitu ya.
tanpa ada judgement itu kayak gitu, didengerin aja lah dulu gitu. Yang penting dia mau ngobrol, mau terbuka kayak gitu kan. Setelah itu ya dikasih masukan, kayak Bu Dokter bilang, kalau misalnya ternyata masalahnya lebih berat ya kita ajak atau misalnya kita saranin untuk konsultasi ke profesional gitu. Memang yang berat itu mendengarkan, Iya. netral. Yang paling pas memang ke profesional. Atau kadang adu nasib. Adu nasib. Iya, sekarang gitu sukanya. Adu nasib ya. Iya, misalnya, aduh aku capek nih gini-gini. Iya, aku sama, juga. Saling cerita. Iya, malah. Bagus juga kalau ada yang seperti itu, dua-duanya gitu kan. Dua-duanya saling menyemangati. Ya, baik, kerasa nih Bu Dokter, Mbak Widya, waktu kita udah cukup malam. Ya, terkait dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini memang cukup menarik. Terkait yang bisa saya sampaikan memang tadi saya kutip dari katanya Bu Dokter, ketika ada masalah bisa nih diselesaikan. Ketika sudah terjadi masalah bisa nih kita obati. Bisa, yang penting mau gitu. Ayo bicara. Karena kamu mau menghargai. Terkait dengan kasus yang bunuh diri ini memang rentan sekali kalau kita tidak segera ke profesional gitu ya Dok ya. Nah, sebelum ditutup nih Mbak Widya, Bu Dokter mungkin ada closing statement terutama terkait dengan tema gitu. Ayo bicara karena kamu berharga. Berharganya ini gitu. Nah, silakan Mbak Widya. Oke, jadi apapun yang terjadi gitu ya, apapun yang terjadi di hidup kita gitu ya, pasti ada hal baik atau ada sisi positif yang bisa kita ambil dari hal itu gitu kan, yang bisa membuat kita tuh jauh bisa lebih berharga gitu ya. Itu sih mungkin. Ya, baik, terima kasih Mbak Widya. Silakan Bu Dokter closing statement-nya. Baik, untuk para pemirsa semua, jangan takut atau jangan malu untuk menceritakan unek-unek atau semua masalah yang terjadi di diri kita agar tidak jatuh kepada gangguan kejiwaan. Jadi cegah dulu dengan ayo bicara dan selalu menganggap diri kita ini sangat berharga. Jadi tidak mudah untuk mengakhiri semua hal yang berharga diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah itu poinnya juga tuh. Langsung kena gitu, semua yang berharga diberikan Tuhan itu memang berharga buat kita. Nah ini baik sahabat jiwa semua, terima kasih yang sudah menonton kita di platform media sosial Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, baik yang sedang nonton di YouTube, nonton di TikTok, Facebook atau Instagram Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Terima kasih telah menemani kita di acara bincang jiwa kita pada malam hari ini. Sahabat jiwa semua, saya ingatkan lagi kita ada layanan setiap hari Minggu pagi. Kita buka start mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9. Ada di Car Free Day Udayana, tepatnya di depan Hotel Grand Madani. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma juga sudah menyediakan aplikasi yang luar biasa, nama aplikasinya Mutiara Sukma. Sahabat jiwa semua bisa download aplikasi tersebut di Play Store. Nanti ketika ada mau screening itu bisa langsung klik lapor budir, atau mau chatting sama psikolognya atau mau telepon psikolognya itu bisa langsung di aplikasi Mutiara Sukma yang di dalamnya ada lapor budir. Terus yang ketiga sahabat jiwa semua yang ingin datang cerita atau ada masalah atau kontrol gitu seperti yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, yang dijelaskan sama Dr. Arni juga, kita buka layanan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pagi dan sore. Paginya dari pukul 8 sampai dengan pukul 1 siang untuk pendaftaran. Untuk layanannya kita akan melayani pasien-pasien yang mendaftar sampai dengan Bapak Ibu sekalian dilayani. Terus yang untuk sore hari buka jam layanannya dari jam 1 siang sampai dengan jam 6 sore. Jadi sudah difasilitasi luar biasa oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Semoga dengan adanya bincang jiwa ini, dengan adanya aplikasi Mutiara Sukma, lapor budir, tidak ada lagi gitu kasus-kasus yang memang banyak sekali kasus-kasus bunuh diri yang terjadi di daerah ini, terutama di Nusa Tenggara Barat. Baik, saya Jemratul Akbar dan tim pada malam hari ini pamit undur diri. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di bincang jiwa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.